semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Kita terkadang sering bertanya kepada diri kita sendiri, teman-teman. Bertanya tentang hakikat atau makna dari sebuah tirakat atau sebuah lelaku yang berkaitan dengan puasa. Saya ingin menjabarkan sedikit mengenai puasa, di mana puasa di dalam Islam itu ada sangat banyak sekali, dari yang wajib sampai yang sunnah. Kita tahu sendiri ketika orang Islam itu diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Itu baru yang wajib, belum yang sunnah. Nanti ada puasa Syawal, ada puasa nanti di bulan Kurban, ada puasa Ayamul Bid, ada puasa Senin Kemis, terus ada puasa yang lainnya di bulan Muharram, ada juga puasa-puasa yang lain seperti puasa Daud dan lain sebagainya. Itu di sisi agama Islam. Lalu bagaimana di sisi orang Jawa atau spiritualis Jawa? Di Jawa sendiri ada banyak macam tirakat puasa, dari yang puasa ngebleng, puasa nyireh, puasa muteh, puasa ngerowot, puasa ngidang, dan masih banyak lagi puasa-puasa yang lain itu yang dilakukan oleh orang Jawa dari segi cara makannya. Lalu bagaimana jika kita memandang dari segi hari? Ada yang harinya hari weton, ada yang harinya hari Neptun 40, ada yang harinya hari puasa 21 hari, puasa 1 minggu, puasa 41 hari, dan berbagai hal lain. Sebenarnya apa sih hakikat dari puasa sendiri itu, teman-teman? Kita kadang berpikir kalau kita berpuasa itu ingin memperoleh pengabulan suatu hajat yang kita panjatkan. Tetapi hakikat sebenarnya lambaran dari puasa itu tidak itu, teman-teman. Kita itu bagaikan orang yang sedang meminta kepada Gusti Allah. Ketika kita meminta kepada Tuhan kita, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan mencoba untuk mendekat kepada Tuhan kita. Dan ketika kita sudah dekat kepada Tuhan kita, maka jalan selanjutnya itu akan lebih mudah, di mana orang yang menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih Tuhan, itu pasti apapun yang diminta itu pasti diberikan. Apalagi diminta baru terbesit di suatu pikiran kita, itu sudah akan diberikan. Coba bayangkan. Dan sebenarnya puasa itu hakikatnya adalah untuk menahan diri, di mana di dalam diri manusia itu ada sisi batiniah dan sisi jasmaniah. Ketika kita melirik ke sisi jasmani kita sehat, jasmani kita oke, berwibawa, tinggi, besar, mungkin seperti itu. Tapi bagaimana di sisi kerohanian kita, di sisi jasmani kita? Kadang sebagian orang itu merasa sisi jasmaninya lemah. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mendekat kepada Tuhan itu adalah melalui jalan tirakat berpuasa. Memang ada tirakat-tirakat lain seperti sholat, seperti zikir, seperti amalan-amalan yang lain kayak sedekah dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan, bisa ditunjukkan kepada Tuhan kita. Akan tetapi yang namanya puasa terutama puasa yang wajib, kenapa itu sampai bisa diwajibkan? Itu adalah cara Tuhan untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, seperti orang-orang yang ada dahulu. Karena sejatinya ketika kita melatih diri untuk puasa adalah kita melatih diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi diri yang bersih, menjadi diri yang suci, menjadi diri yang bersabar. Ini adalah pelatihan di alam nafsu sendiri, teman-teman. Dimana ketika nafsu ada nafsu amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainah, ketika keempat ini sudah bisa kita kendalikan, kita akan menjadi orang yang
cenderung ikhlas, sabar, dan bersih hatinya. Artinya apa? Ketika dia bersabar, apapun yang dia terima, apapun yang dia dapatkan, dia akan menjalaninya dengan sabar. Dia tidak akan memperoleh amarah yang berlebihan dan lain sebagainya. Dan ketika memperoleh hal yang bersifat ikhlas, maka dia akan menerima dengan lapang dada. Terus ketika dilambari dengan hati yang bersih, maka dia tidak ada sifat dendam, sifat iri, sifat dengki, dan lain sebagainya. Ini adalah hakikat dari puasa sebenarnya. Karena yang namanya puasa, yang namanya tirakat ini, itu kecenderungan berhubungan dengan nafsu. Pengendalian dari nafsu sendiri itu adalah dengan berpuasa, dan Allah sudah mencontohkan hal tersebut, bahwa orang, baik buruknya orang itu tergantung dari nafsunya. Itu kenapa ketika ada orang yang dahulu menginginkan hajat, menginginkan untuk menggapai ilmu, menginginkan untuk sebuah kerezekian, kekayaan, dan menginginkan jodoh dan lain sebagainya, itu cenderung rata-rata mereka diminta untuk berpuasa. Ini bukan karena untuk menahan laparnya, bukan. Karena dengan berpuasa dia akan melatih kesabarannya, keikhlasannya, dan keridoannya terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dan orang yang berpuasa itu termasuk dia sedang menganiaya dirinya. Dalam hal ini adalah menganiaya nafsunya. Kita pernah mendengar suatu suatu bacaan bahwa orang yang teraniaya itu doanya diijabah. Ini adalah salah satu fadilah dari berpuasa. Dan Nabi sendiri pernah berkata bahwa jika kamu seorang pemuda atau pemudi, kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Tapi kalau kamu belum mampu, silakan berpuasa. Ini adalah cara untuk melatih kesabaran, melatih keikhlasan sambil dia menunggu jodoh. Kalau Nabi sudah berperintah seperti itu, sudah pasti kan suatu saat nanti itu tetap akan ditunjukkan dengan jodohnya, akan digiring ke arah menemukan jodohnya. Itu baru dari sisi itu, belum dari sisi keimanan dan ketakwaan. Dan dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu akan memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan pahala orang puasa itu yang menilai langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sebegitunya, sehingga tidak jarang ketika orang-orang Jawa dahulu ketika menginginkan sesuatu, itu cenderungnya mereka itu melakukannya dengan berpuasa. Ini adalah dasar mereka sebelum mereka melakukan wirid, melakukan sholat, melakukan apa. Bahkan nabi-nabi pun melakukan puasa untuk menjemput wahyu, untuk menjadi orang yang berwibawa, untuk menjadi orang yang besar, untuk menjadi orang yang sangat diandalkan bagi kehidupan dunia ini. Kita melihat contoh sendirilah Nabi Muhammad yang katanya seorang nabi terbebas dari dosa, terlindung dari suatu perkataan yang salah. Itu nabi melakukan sholat, bahkan melakukan sholat tahajud setiap malam, terus melakukan puasa Senin Kemis, belum puasa-puasa yang lain seperti Ramadan dan lainnya, masih saja bersyukur dan berdoa. Bagaimana dengan kita? Seperti itu teman-teman. Jadi apakah puasa itu segera mendatangkan hajat? Tergantung amaliyah kita, tergantung batin kita, tergantung dengan kesabaran kita. Kalau kita sudah mendapatkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersihan hati, tentunya ini akan lebih mudah dan lebih cepat kita capai. Jangan khawatir teman-teman. Bagi orang-orang yang berpuasa, cepat atau lambat itu pasti memperoleh apa yang dia hajatkan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.